berapa itu harganya, Bri? Ini 27 juta mas, gesit. Oh mirip, berarti mirip. Cuman ini doang nih, belum ada harganya nih. Iya, belum ada harganya, tapi ini jagoan gua nih mas. Wah, kalau keren jagoan nih. sih mesti kita cobain tiga-tiganya sih. Iya. Kemarin gua udah nyobain Neo. Kalau yang ambil ya? Iya, terus ini kayak gesit sih penasaran gua deh Mas. Gesit gue juga penasaran. Iya. Ini gue belum nyobain, tapi si TVS sudah kita review waktu itu, gue yang Iya, review. iya, Ngerti, gue udah ngerti. Makanya ini jagoan gua pokoknya. Pada ngapain? Ya, passion nih. Biasa mas. Ini mau kita review nih bertiga nih, Iya. komparasi. Komparasi apa? Semua Motor nih, sama Mas. listrik? Motor listrik. Enggak lihat, nggak ada mesinnya mas. Orang kalau beli ini rugi katanya. Nggak ada mesinnya, untung ada cadangan, laki. Tunggu. Lu komparasi doang? Kagak ada isiannya? Nggak ada isiannya? Enggak. Belum sih. Ya, ngapain? Terus gimana? Ya mendingan gua kasih challenge mau nggak? Wah, menarik Boleh nih. tuh, Apa tuh nih? Apa tuh? Ya langsung yang nonton. rahasia. Tapi besok Hah? jam 7 pagi tank nggak boleh lewat. Kalian sudah ada di sini. Setuju nggak? Setuju. Boleh. Benar Terus, ya? jam 7 kita Oke. ngapain? Ya datang aja dulu. Motornya bebas milih. Terserah. Pokoknya ntar ada clue Hah? yang akan gua kasih Asik. ke Asik. Seru nih. salah seru satu nih. tim. Besok ketemu ya? Besok jam 7 ya. Oke. Oke, gua meeting dulu. Ya, siap, Sampai ketemu besok. Wah, seru nih bro. Yoi. Berarti besok kita, wah nggak tahu deh tantangannya apaan ya. Makanya. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan baik. Tapi sih, gue yakin gue bisa menang. Ya. Bisa. Tapi nggak tahu yang mana ya. Besok aja deh. Mana nih Mas Oni nih? Kemarin katanya mau kasih ini Mas. Ya udah pagi kita datang nih. Iya, motor udah siap tuh padahal ada 3. Aduh. Pas nih yang ini warna biru. Iya. Selamat pagi Ika. teman-teman. Aduh. Pagi-pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Ya ini nungguin Mas Oni. Nungguin Mas Oni. Dapat challenge dari dia. Oh gitu. Yoi. Oke, jadi sebenarnya Mas Oni itu udah ngasih mandat ke saya Oh, buat ngasih tantangan ke kalian bertiga. Wih. Nah, Wih. sebagaimana detailnya dalam hitungan 3, 2, 1. Waduh. Wih, canggih bener. Siapa nih nelfon? Oh, Coba bisa gitu diangkat ya? teleponnya. Iya. Coba diangkat Mas dulu Oni telepon teleponnya. nih cuy. Iya. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Seperti yang gue janjikan kemarin soal tantangan motor listrik, yang gue bilang daripada lo review motor listrik seperti biasa, mending gue kasih challenge yang lebih menantang. Detailnya udah gue kasih ke Dika. Berikut panduan-panduannya. Pokoknya kalian harus nurut dan ikutin arahan yang dipegang sama Dika. Dan gunakan kemampuan kalian untuk menggunakan motor listrik tersebut. Apapun yang terjadi, harus selesaikan tantangan ini. Sanggup dong? Oke, yuk. Sip. Gimana, Dik? Oke. Lanjut, Dik. Jadi udah tahu ya pesan dari Mas Oni apa? Ya. Ya, jadi Mas Oni kasih mandat dan arahan ke saya buat kasih tantangan ke kalian bertiga. Berhubung ini 3 motor listrik ini udah rapi dan kalian juga udah lihat motornya ini. Iya dong. Kita akan kasih tantangan kalian, namanya adalah e-bike survival challenge. Wih. Gimana? Masih Keren nggak survive namanya? banget. Keren sih. Namanya aja udah keren kan? Iya. Nah. Kan motor ada 3. Milihnya gimana? Oh gampang, tenang. Nanti kalian akan mendapatkan undian dan kalian tidak akan tahu bakalan dapat motor yang mana. Wah, nggak boleh milih dong. Ya, iya dong. Oh, ada jagoan gua. Oh pasti lu Iya. udah pada Ngincer ya. ngincer kan? Waduh. Nggak bisa gitu. Inceran sih ada. Dan selain itu nanti kita akan kasih bekal kepada kalian buat menjalani tantangan hari ini. Ada 2 oke. bekal. Nanti akan saya kasih bersama asisten saya kasih bekalnya apa. Dan yang terakhir, saya juga akan sita kabel charger motor kalian masing-masing. Waduh. Waduh, untung udah penuh, Bro. Mantap. Nyampe nggak nih kira-kira ya? Udah siap dan mau tahu bekalnya apa? Boleh. Oke. Nah, Ini tepatnya harusnya adanya ikan ini dalam Makan ya. Mana isinya dikit banget lagi. pertama kalian bertiga harus mengambil
salah satu kertas dari Wisball ini. Ini isinya apa kertasnya? Oh, ini pilihan motor yang bakal kalian dapat. Oh, ini pilihan Oke. motornya. Ladies first, ladies first, ladies first. Gimana kalau misalnya gambreng, siapa yang ngambil duluan? Ya udah deh. Boleh. Boleh. Gambreng. Nah, Oke, apa bagus tuh? berdua. Berarti kalian berdua sweet. Sweet. Sweet apa nih? bebas. Sweet. Sweet biasa. Boleh. Nah. Dah, Oke, berarti dari Mas gua. Manut duluan. Gua dulu ya. Merem nggak nih? Bukanya bareng-bareng ya? Oke. 2 miliar. Belum. Oke. Asisten, sorry. 1, Yuk, dibuka dari sekarang. 3, kebalik. Wih. Waduh. Wih. Gesot, Oke, gesot. oke, Dapat Gimana? jagoan. Oke. Mantap ya? Sesuai dengan warna baju gua. Iya. Dapat Mantap ya. jagoan. Kelihatannya pada seneng banget. Dapat jagoan soalnya. Oh gitu. Iya. Oke. Terus kita mesti ngapain nih? Nanti kabel casannya akan kita ambil ya. Jadi selama perjalanan kalian harus Tenang. bisa Irit pinter-pinter. dia, tenang. Oke. Kalau begitu, ini bekal pertama buat kalian sebelum memulai tantangan hari ini. Wih, bekalnya gede juga ini. Waduh. Perjalanan Apa jauh nih? kayaknya. Karena Ini- perjalanan jauh dan kita berada di lingkungan area luar, jadi Ya. kita harus bisa proteksi diri kita juga. Oke. Mantap. Ini Dan yang nasi kedua, padang. selama perjalanan dan melewati tantangan ini, kita akan Asik. bekali kalian masing-masing Iya, senilai dapat 100.000 duit. rupiah. Ini buat apa, Bro? Ah, pokoknya ada deh. Pegang aja dulu. Oke, siap. Gua masukin sini. Oke, gimana? Jadi udah siap? Siap, buat Bang. jalani tantangan hari ini? Siap dong. Oke, kalau gitu buat pertama-tama buka dulu bekal yang pertama. Wah, apa nih? Wah, ada apa ini? Nasi di Padang kotak kayaknya. ini? Waduh. Wah, apa nih? Tulisannya MS Glow for Men. Banyak nih bekalnya. Oh iya pasti dong. Wih. Itu adalah bekal buat proteksi kulit kalian. Wih. Wih, kita diproteksi. Waduh, mantap. Boleh, boleh. Sunscreen. Berarti sekarang kita pakai yang mana dulu nih? Seger, seger. Gimana? Oke. Gantung-gantung banget nih. Iyalah. Udah siap nih. Seger ya? Seger. Udah dong, udah wangi Wangi juga dong. Gimana wanginya? Enak kan? Wanginya kayak bakarat ya. Yoi Iya, dong. iya, Premium iya. banget kan wanginya? Yoi, enak, enak, Parah. enak. Mantap, Oke. Bang. Kalian kan udah pakai bekal pertama. Oke. Kalian juga udah kita kasih bekal kedua Hmm. buat pegangan kalian masing-masing, yaitu senilai 100.000 rupiah. Hmm. Dan tadi Mas Manut dapat motor apa Mas? New NQi Sport. Oh. Warnanya biru kayak baju Oke. gua. Kalau Tio? Dapat motor karya anak bangsa, gesit. Mantap. Kalau lu Bri? TVS iQ. Jagoan gua dah pokoknya. Oke. Sip. Mantap. Kalau Jadi- gitu kayaknya kita udah bisa mulai tantangan hari ini ya. Woi, Udah. ngapain dulu nih Ayo kita dong. sekarang nih? Tapi udah pada makan belum? Belum sih. Nah, itu dia. Kan turun pagi-pagi ke sini Apaan Mas Tony. ya? Ya. Jadi belum sarapan, anak kosan biasa. Ya udah kalau gitu kita terakhir makan deh. Asik. Kita sebelum mulai tantangan hari ini, Hmm. kita akan menuju checkpoint pertama buat sarapan biar kalian juga semangat dan semakin siap buat menjalani tantangan hari ini. Hmm. Tapi ngomong-ngomong tadi bilang traktir berarti nggak pakai yang duit 100.000 kan? Oh tenang aja. Asik. Nah, itu. Boleh. Ini temen nanti. nih. Kita temen, terakhir. Siap, siap. Pokoknya ikutin kita aja menuju checkpoint pertama ya. temen. Ah. Oke. Dan di sana akan saya kasih tantangan pertama beserta panduan-panduannya. Oh, Oke. Oke. Sip. Boleh, boleh, boleh. Kalau begitu
Sampai bertemu di checkpoint pertama ya. Ayo kita Kuncinya kemon. mana? Loh, kan lu kuncinya belum dikasih? Belum. Kayaknya nempel di motornya nih. Nempel. Oh ada. Langsung ada. aja berarti Oke. tinggal gas ya. Oh, Ya udah, Yuk, kalau gitu. ayo kita tancap. Siap-siap ya. Oke. Yuk. Oke, sampai ketemu di sana. Asik, kebayang serunya tantangan ini dengan New NQi Sport. Terus terang ini adalah salah satu e-bike incaran gue karena desainnya retro minimalis, ya nggak heran kalau dia dapat sambutan yang bagus di Eropa. Nah, sekarang kita punya kesempatan buat riding di Jakarta pakai New ini. Belum tahu sih seberapa jauh tantangannya, tapi ya kita nikmati aja alusnya Scootrix ini. Yoi, skuter listrik, Scootrix, ya kan? Mantap. Mengikuti tantangan dari Mas Sony bikin semangat banget tentunya. Terlebih saya mendapatkan TVS iQube yang menjadi jagoan saya dan dirasa paling proper di antara dua lainnya. Mengingat motor listrik ini dilengkapi 3 baterai dengan kapasitas masing-masing 52 volt dan 14 ampere hour. Klaimnya kalau berkendara pada mode eco bisa melaju hingga 75 km. Kapasitas ini sih pastinya cukup banget untuk menyelesaikan e-bike survival challenge ya. Oke, gimana rasanya pertama kali menaiki motor listrik Gesit? Ternyata di luar dugaan nih, Gesit ini memiliki rasa berkendara yang cukup nyaman. Posisi segitiga berkendara mulai dari jok, pijakan kaki, dan stangnya nyaman dikendarai dan cukup menyenangkan. Panel instrumennya yang memiliki mode siang serta malam dengan mudah terbaca, sekalipun di bawah terik matahari seperti ini. Pun begitu ketika motor melewati jalan yang pencahayaannya agak redup, mode malam dari panel instrumennya sangat jelas terbaca. Lanjut dengan gimana tarikan penggerak listriknya. Wah, ternyata sesuai dengan namanya, Gesit ini memang sangat gesit. Akselerasi awalnya cukup menjambak, bahkan tak sulit untuk meraih kecepatan hingga 50 km per jam. Motor langsung melesat. Apalagi penggerak beltnya juga membuat aliran tenaga ke roda belakang terasa halus tetapi responsif. Sejauh ini, Gesit sangat menyenangkan untuk dikendarai melintasi jalanan Jakarta yang ramai dan terkadang macet. Rasanya seperti mengendarai motor bensin pada umumnya, tapi kini lebih ramah lingkungan dan bebas bising. Yuk lanjutin perjalanan dulu ke checkpoint pertama. Semoga saya bersama Gesit ini bisa jadi juara di tantangan motor listrik kali ini. Doakan aku ya teman-teman. Baru bener nih, minum dulu. Panas juga ya? Haus banget kayaknya mas. Jangan jauh kayak musafir. Halo. Waduh, ini nih pengujinya datang. Udah makan? Nih, Ini baru mau. lagi dicemilin. Tadi di jalan sih, makan angin. Ya. Yaudah sambil dimakan aja. Oh, Nggak iya, apa-apa, iya, lu bisa. di santai-santai. Ini berapa lu, Dik? Bukan juga. Ini kan pakai 100.000 yang tadi kan? Enggak dong. Enggak. Jadi gimana? Ceritain dong perjalanan kalian sampai tempat ini. Tadi sih macet ya. Cuma main irit-iritan aja kalau gua. Kalau Tio? Enak sih, motornya udah halus banget. Ya beda sama motor bensin lah ya. Iya. Iya, pastinya. Oke. Iya. Cuaca panas, hati panas, tapi motornya tetap dingin. Oh, Jadi gimana? Udah siap belum? Buat apa tuh? Buat dapetin tantangan yang pertama. Wah, siap dong. Emang udah tahu tantangannya bakal apa? Nah, itu belum. Kan belum dikasih tahu. Ya, kan baru datang. Kita lagi nunggu ini. Nih, Ayo. ini dia. Waduh, gajian. Buka. Ini dibuka nih? Siapa tahu 100.000 lagi. Ini dibuka nih. Bentar, nunggu beduk. Ini adalah tantangan untuk kalian bertiga. Waduh, Dibaca. Tantangan pertama, seberapa kuatkah kamu waduh. ajak satu teman dan bonceng menggunakan motor kamu menuju GeForce? Apakah motor kamu mampu? GeForce tuh dari sini lumayan ya. Kencang juga ya. Iya. Boncengan lagi. Ya, lumayan. Boncengan. Boleh deh. Ini berarti tantangan menanggung beban ya?
bukan beban hidup ya? Bukan dong. Pokoknya nanti kita akan menantang kalian untuk melewati salah satu tanjakan yang cukup curam di daerah Jakarta. Oke. Berarti nanjak sambil boncengan gitu, bukan? Oh rahasia, nanti aja. Di sana saya kasih tahu. Siap. Oke, kalau gitu. Penuh surprise ya ternyata. Biar cepet deh, kita selesaiin makan terus ke sana ya. Ya udah sambil dimakan dong. Boleh. Tapi jangan lupa dibayar ya. Saya nggak bawa duit soalnya. Ya, Lupa tadi dompetnya. Ya udah, tadi kan ada kan saweran ya. Iya. Ya udah kalau gitu sampai ketemu di lokasi Selanjutnya. tanjakan ya. Oh, Oke. Siap. Tantangan kembali berlanjut. Sayangnya kami sebagai peserta tidak mengetahui sampai mana motor listrik kami akan dipacu. Selain itu kami juga tidak tahu apa saja model tantangan yang diberikan berikutnya. Maka dari itu, meskipun jalan cukup lancar dari Ngopile ke GeForce, saya tetap mengandalkan mode berkendara Eco. Tuas gas pun diputar secukupnya saja dan membatasi kecepatan hanya 40 km per jam agar bisa lebih irit lagi. Emang pinter-pinteran saja sih. Ditambah TVS iQube punya regenerative braking yang berbarengan dengan pengereman. Sehingga selain mengisi kembali daya baterai, saya tidak perlu capek untuk menarik tuas rem. Ini sih deket, GeForce sekitar Cilandak, jadi itu lokasi asik tuh buat mereka yang punya mainan. Jadi mereka pun punya mainan banyak banget, ada skuter otopet, kabo, sampai kuder, skuter 4 roda. Nah, ya pasti mudah sih dari sini ke GeForce. Tapi masih ada banyak ya tantangannya ya. Baterai sih masih lumayan banyak, tapi tantangannya nanjak nih, menarik juga. Kita lihat deh apa yang terjadi ntar. Tadi kita sudah istirahat sebentar buat sarapan. Sekarang lanjut lagi menuju titik pemberhentian selanjutnya. Oh ya, kata panitia, motor listrik tunggangan kami bakal dites melewati tanjakan curam. Bukan hanya sendiri, tapi juga berboncengan. Waduh, kuat nggak ya kira-kira? Oh iya, Gesit ini juga memiliki data akselerasi yang cukup bagus nih. Berdasarkan hasil pengetesan menggunakan peranti Race Logic Performance Box, Gesit mampu meraih kecepatan 0-50 km per jam dalam waktu 5 detik aja nih. Sesuai sama klaim yang disebutkan pihak Gesit. Lebih lanjut, akselerasi jarak 0-100 meter diraih dalam 9,9 detik. Cepat juga ya. Panas banget ya hari ini. Lumayan. Masih pada semangat nggak tapi? Woi, semangat dong. Terus dong. Udah sarapan. Oke, kalau gitu. Di sini gua akan kasih panduan buat tantangan pertama kalian bertiga. Oke, tantangannya apa, Dik? Apa tuh? Oke, jadi di area GeForce ini kita udah siapkan tanjakan dengan sudut kemiringan 13 derajat. 13 derajat. Curam Lumayan tuh. juga ya kayaknya ya. Kuat nggak motor kalian? Kok kuat lah. Kuat dong. Jagoan gua mah kuat nih. Tapi kita akan kasih 2 tantangan. Apa tuh? Tantangan yang pertama, kalian melewati tanjakan dengan sendiri-sendiri. Hah? Dan yang kedua, kalian akan diberikan beban boncengan 1 kru. Aduh. Siapa tuh boncengannya? Wah, ada rahasia nanti. Masih rahasia? Wah, banyak Pasti pas rahasia kalian ya. ngeliat bakalan kaget. Nah, kalau misalnya pas nanjak nggak kuat, Ya berarti nggak dapat poin dong. nggak dapat poin. Kalah Iya. berarti di challenge ini ya. Kalah di Oke. challenge tanjakan. Oke, siap. Gimana hitungannya sih? Nah, jadi kalian akan kita hitung waktunya dari bawah tanjakan sampai garis finish di atas. Berarti selain kuat naik juga paling cepat gitu ya naiknya. Betul banget. Oh, jadi parameternya adalah waktu. Betul banget. Beres. Jadi udah pada ngerti ya semua ya? Oke. Udah siap? Ayo. Ya udah kalau begitu. Kita ketemu di tanjakan. Oke. Oke? Siap-siap ya, Biru ya. Ternyata Gesit masih dengan mudah melewati tantangan ini. Mau sendiri atau boncengan, gampang banget tuh melibas tanjakan. Oh ya, saya pakai mode tertingginya ya. Torsinya mantap banget, tanjakan kayak gini aja sih bukan halangan. Mau ngomongin sedikit soal performanya, Gesit ini mengandalkan baterai Li NCM 72V serta mesin BLDC motor 2 kW, rate 5 kW peak.
Tenaga yang dihasilkan sebesar 6,7 daya kuda dan torsi 30 Nm. Berbekal spesifikasi itu, benar saja gesit memanglah gesit, mau dipakai di jalanan kota maupun tanjakan sekalipun. Tantangan tanjakan beres, baterai juga sudah mulai menipis nih. Ngecas dulu kali ya, karena katanya pemberhentian ketiga cukup jauh jaraknya dan nanti kami harus balapan siapa yang tercepat sampai di sana. Oh iya, berkat sumber tenaga tersebut, jarak tempuh yang bisa dicapai sejauh 50 km dan kecepatan hingga 70 km per jam. Tapi kalau jaraknya mau lebih jauh lagi, tinggal pasang baterai tambahan di ruang bawah jok yang sudah tersedia untuk tempat 2 baterai sekaligus. Sedangkan untuk melakukan pengisian daya baterai membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Cari colokan dulu Sebenarnya untuk menyelesaikan tantangan tanjakan ini saya cukup ragu dengan kemampuan TVS iQube. Pasalnya motor listrik ini punya 3 baterai yang tertanam di dalamnya sehingga membuat bobotnya cukup berat. Tetapi dengan bekal motor listrik BLDC bertenaga 4400 watt yang memiliki tenaga 5,9 PS dan torsi 140 Nm, membuat saya kembali percaya diri. Saya pun memilih mode berkendara power yang memberikan tenaga besar dan mampu melaju hingga 80 km per jam. Ternyata cukup impresif karena digunakan untuk menanjak seorang diri, TVS iQube cukup cepat. Hanya saja saat digunakan berboncengan, tenaga terasa sedikit loyo, namun tantangan tetap dapat saya selesaikan. Nah, nanjak sendiri sih oke. New NQi Sport ini masih bisa diajak nanjak curam. Yang pasti pakai riding mode paling bertenaga. Tapi kalau boncengan, agak deg-degan sih. Tadi aja sendirian berasa udah mulai ngelambat gitu sampai di atas. Ya, nggak lolos deh yang kedua. Ya, cuman bisa sampai tengah doang. Motor listriknya udah nyerah. Ya udah, terserah juri deh nilainya gimana. Yang penting tantangan belum berakhir. Masih lanjut kita. Semangat! Wah, gimana? Tantangannya udah selesai ya? Oke. Itu baru tantangan pertama, Mas. Ya. Gimana? Semangat, tetap semangat. TVS sih tadi kalau sendirian lumayan ya jalan, tapi begitu goncengan hampir nggak nanjak. Oh gitu? Iya, tapi untungnya finish. Kalau Mas Manut kayaknya nggak berhasil nanjak Mohon ya? maaf ya, tadi karena beban hidup saya terlalu berat, jadi tim Anda saya turunkan di tengah jalan. Nggak apa-apa. Tapi Kenapa? sebagai sanksinya, Mas Manut nggak dapat poin Aduh. buat tantangan yang boncengan. Jadi boncengannya harus sampai atas berarti ya? Iya dong. Kalau Karena turun di boncengan tengah kita jalan? di awal kan tantangannya udah sampai garis finish. Ya udah, berarti saya poin boncengan 0. Yang boncengan. Waduh. Gak apa-apa, kita kejar. Masih ada 2 tantangan lagi kan? Betul. Oke, siap. Masih 2, banyak. Oh iya dong. Aduh. Makanya. Oke. Persiapkan semangat kalian dari Tapi sekarang. tadi kalau yang tanjakan, yang mimpin siapa kira-kira? Oh, rahasia. Kalau saya nggak ditanya nih, gesit gimana? Oh iya, gimana kalau gesit? Kalau gesit sesuai namanya. Gesit, mantap. Oke, Anak bangsa bangga banget nih. Yoi. Oke, jadi dari tantangan ini kita belum bisa kasih tahu siapa yang memimpin klasemen. Oke. Asik. Jadi tunggu sampai tantangan Terakhir. hari ini kita selesai. Oke baru deh. Kita rekapitulasi siapa pemenangnya. Baiklah. Lalu, apa tantangan berikutnya? Ini dia. Saya berikan kepada Pak Manut. Kita buka ya, bro. Lagi nih. Kita buka ya, bro. Kita lihat bareng ya. 2 miliar. Tantangan dari Pak Sony. Seberapa cepatkah kamu? Cepat dong. Ya nggak? Dalam waktu 2 jam dari sekarang, kita akan bertemu di sebuah restoran untuk makan siang. Namanya Alam Bistro and Cafe di Alam Sutra. Manfaatkan waktu kamu. Betul. Pertanyaan pertama. Ya, Waktunya berapa lama? 2 jam dari sekarang. Oke. Jadi sekarang kita akan balikin kabel charger motor kalian masing-masing. Manfaatin waktu kalian dari sekarang. Kalian boleh ngecas, tapi dalam waktu 2 jam kami akan menunggu di Alam Bistro and Cafe Alam Sutra. Sip. Berarti dari sini ke Alam Bistro yang dihitung poinnya waktu lagi. Betul. Siapa yang duluan sampai poinnya Betul. lebih besar pasti. Betul. Dan Sip. ingat, manfaatkan waktu kalian. Oke. Oke. Berarti sekarang boleh ngecas dulu ya? Boleh. Gaspol kita. Nanti akan kita kasih kabel casan motor kalian masing-masing. Jadi bisa kalian pergunakan langsung Beres. di baterai motor kalian. Oke. Oke, kalau gitu. Ayo. Kalau gitu, kita Let's lanjut go. ke tujuan selanjutnya. Sip. Oke, skuy.
sekarang saya karena ini masih di GeForce, sembari makan siang, saya mulai ngecas dulu. Karena TVS ini cukup unik, dia nggak bisa colok ke kabel yang sambungan, jadi harus ke colokan yang ada di tembok. Makanya langsung cas di sini. Ini cuma kurang 22% sih dari kondisi full, jadi begitu saya udah selesai makan siang, ini udah full, langsung jalan duluan ke Alam Bistro. Oke, Udah nyolok mas? udah. Bareng kita ya. Oke sama. Kalau Brian kan si TVS itu dia requirements-nya harus ketemu colokan yang ada ground-nya. Oh jadi langsung ya deh ya? Jadi kalau memang mau pakai extension cable dia harus pakai yang kabel dalamnya 3 tuh. Oh oke. Makanya dia pisah tuh sendiri. Nah, untung panitia nyediain extension cable jadi kita bisa ngecas bareng di sini. Oke, kita udah kecas. Sekarang kondisi baterai berapa di situ ya? Kalau di sini 64 mas. 64. Ini 68, 69% sekarang. Oke. Oke, kita ngecas dulu sambil makan siang. Karena perjalanannya lumayan jauh nih. Iya jadi kita dikasih kebijakan sama panitia ini buat ngecas dulu ya kan. Sampai sana itu tadi gua ukur ya ngelihat Google Maps sekitar 22 kilo. Oh lumayan jauh ya. Lumayan bro, lumayan biar seger lagi kita. Oke, yuk kita isi bensin dulu. Dia juga lagi diisi kan? Oke. Ayo. Tantangan kali ini membuat kami sebagai peserta harus berpikir cukup cerdas, karena harus menjadi yang tercepat untuk sampai ke Alam Bistro di Alam Sutra, Tangerang. Padahal jarak yang harus ditempuh cukup jauh, jadi bekal baterai 88% ini harus tetap diperhatikan agar bisa diandalkan untuk tantangan selanjutnya. Oleh karenanya saya memutuskan untuk tetap menggunakan mode eco di tantangan ini. Bedanya tuas gas saya putar secara maksimal, sehingga motor bisa lari cepat, namun kecepatannya dibatasi hanya 50 km per jam supaya tetap hemat daya. Cuaca hujan deras ini juga menjadi hambatan kami dalam menyelesaikan tantangan. Yang bikin kaget, ternyata TVS iCube tetap aman digunakan saat hujan-hujanan dan melewati sejumlah genangan. Oke, kali ini tantangan dengan jarak tempuh yang lumayan jauh. Untung panitia balikin charger, jadi paling enggak kita bisa ngisi baterai dulu deh, ngecas sampai selama 1 jam. Setelah dipakai challenge tanjakan tadi, lumayan habis ngecas dapat sekitar 75% baterainya dan siap buat digas. Harus diakui ngecasnya lumayan lama, tapi ya semoga aman-aman aja sampai sekitar Alam Sutra nanti. Kalau dari petunjuk panitia nggak ada rute khusus, jadi kita coba potong deh lewat Ciputat, nanti nembus ke Menjangan terus langsung ke Bintaro. Niatnya sih cakep, motong-motong gitu, tapi ternyata di luar dugaan sepanjang jalan tuh macet banget. Ya jadi pelan-pelan deh. Ya asik juga sih Nio ini buat selap-selip, ringan banget, apalagi sepanjang perjalanan diwarnai hujan, mantep. Gak ada masalah berarti buat hujan-hujanan, semuanya bekerja dengan normal. Ayo Nio, kamu bisa. Wah Mas Manut sama Brian udah jalan, kita belakangan, tapi jangan khawatir. Ya gesit bisa kebut-kebutan. Skuing, langsung. Tadi saya sudah bahas soal performanya. Sekarang beralih ke bagian dimensi dan kaki-kakinya ya. Secara dimensi, gesit memiliki ukuran panjang 1826 mm, lebar 771 mm, dan tinggi 1131 mm. Sementara itu, motor ini memiliki jarak sumbu roda 1290 mm dan gross weight 94,5 kg. Beralih ke kaki-kakinya, gesit dibekali dengan suspensi depan teleskopik dan monoshock di belakang. Bagian rodanya menggunakan ban berukuran 80/80 ring 14 di depan dan 100/80 ring 14 di belakang. Kedua rodanya juga sudah dilengkapi dengan rem tipe cakram. Oke, bagaimana dengan handlingnya? Gesit ternyata memiliki redaman suspensi yang cukup baik. Ya meskipun nggak empuk-empuk banget, tapi cukuplah buat dipakai harian. Joknya juga terbilang nyaman, baik sendiri atau boncengan. Nah, buat Anda yang penasaran dengan kemampuan motor listrik melewati air atau genangan, pas banget nih, turun hujan. Sekalian aja langsung kita buktiin. Saat hujan, motor listrik ini tidak ada masalah sama sekali. Performanya juga tidak mengalami penurunan.
Tarikan tetap mantap dan bisa melaju kencang. Begitupun dengan redaman suspensi dan cengkraman ban serta suspensinya. Gimana kalau dicoba melibas genangan air? Sama sekali nggak masalah. Lihat aja sendiri nih. Oh iya, apalagi tadi saat jalan saya lupa menutup lubang charger depannya. Alhasil kena air deh. Tapi ternyata tak ada masalah dengan hal tersebut. Asik ya? Sesampainya di Alam Bistro, ternyata saya menjadi peserta pertama. Uniknya cukup banyak baterai yang tersisa untuk menyelesaikan tantangan berikutnya. Kedua. Dan akhirnya kami sampai di Alam Bistro. Cafe baru nih bro, enak buat nongkrong bareng teman-teman motoran. Tapi ingat prokes ya, jangan lupa. Nah, tantangan riding lumayan jauh bisa kita selesaikan. Oh iya, di sini baterainya Nio ini masih sisa 23%. Nah, cukuplah buat ke tujuan berikutnya ya, mudah-mudahan. Sampai juga kita di Cafe Alam Bistro ya. Tidak challenge. Hujan tadi. Hujan panas kita. berarti ya udah. Challenge kedua dong. Gimana nih challenge Pokoknya kedua? hujan panas kita hajar terus. Walaupun pakai jas hujan ya. Iya, pakai jas hujan. Tapi Pakai gimana motor tuh? listrik ya. Pakai motor listrik hujan-hujan. Sampai so far aman kan? Aman sih. Aman Tadi ada sih. genangan-genangan Aman. yang cukup dalam juga. Nyeprat-nyeprat Masih juga aman. cuek aja. Gitu. Aman. Kayak pakai motor biasa lah. Bos aja lah. Mantap lah ya. Sisa baterai gimana sekarang? Kalau TVS masih sekitar 60%-an. Wah, masih banyak ya. Banyak. Kayaknya bisa pulang buat ke Jakarta lagi tuh. Bisa. Apalagi tadi gue nyampe pertama. Iya. Kayaknya Oke. nggak tahu kalau gesit bro. Gesit lumayan agak berkurang banyak nih mas nih. Dia sekarang tinggal 33%, terus range-nya sekitar 16 kiloan lagi. Kayaknya saya yang paling dikit. Tinggal 27% ini. Waduh. Jangan jauh-jauh ya Brinter, kalau nggak nyampe tolong setut. Nggak pesan ojol aja. Di direct di situ. Jadi gimana? Udah pada penasaran buat tantangan terakhir? Lanjut, apalagi nih? Terus masih penasaran terus. Walaupun hujan-hujan gini masih sanggup? Terus gas, pokoknya ayo. Nggak takut ya? Enggak dong. Oke. Apa nih challenge So terakhir? far kita udah lihat tantangan keduanya, masing-masing reviewer udah mampu melewati tantangan yang kedua, di mana dalam waktu 2 jam teman-teman semua berhasil sampai tepat waktu. Siap. Masih belum lewat ya waktunya ya? Belum lewat. Malah sisa Tapi kita belum setengah bisa jam. kasih tahu siapa yang Aduh, lagi-lagi kayaknya. paling menduduki Unggul. kelas. Ini save the best for last kayaknya. Walaupun tadi sudah kita tahu Brian yang paling cepat Nyampe sini. dan yang paling terakhir Mas Manut, Ya, tapi akumulasi kan kita belum tahu nanti gimana. yoi. Posisi Apalagi klasemen bisa kita berubah. juga masih ada 1 tantangan lagi. Oke, siap. Kalau begitu, ini dia tantangan yang ketiga. Gantian Amplop Tio lagi. yang baca. Oh, oke. Apa nih? Aduh, Silakan dibaca. deg-degan nih kayaknya kita. Ibu Susi, oh bukan. Oh, bukan. Tantangan ketiga. Makasih udah nunggu-nungguin. Iya, Keren sih. makanya. Tantangan ketiga nih, seberapa hematkah kamu beli peralatan atau perlengkapan untuk mencuci motor? Hemat pangkal kaya. Waduh. Betul. Jadi tantangan ketiga ini adalah hemat-hematan. Kalian ingat di awal pagi tadi Hah? kita kasih masing-masing 100.000 rupiah? Oh iya, masih sampai lu. Belum kepake. Iya. Masih utuh kayaknya nih. Belum dipakai? Belum. Ternyata Belum. ngecasnya gratis. Oke. Kalau begitu gunakan duit tersebut buat belanja perlengkapan cuci motor. Kalau bisa kita ketemu di checkpoint terakhir dalam keadaan motor itu sudah bersih. Sudah bersih. Yes. Waduh. Pas Tapi kalau banget kondisi hujan gini gimana? Nggak bersih dong, nyampenya juga sama aja bohong. Ya, gimana kalian ngaturnya? nih. Oke. Menarik. Boleh, Siap, boleh. siap. Oke aja deh, ayo deh. Siap. Siap ya? Siap. Oke, langsung. Masih hujan nih? Gas lagi, ayo. Gas aja terus. Mumpung hujan kotor-kotor sekalian. Iya. Kalau gitu. Sekalian pembuktian motor listrik bisa dihujan-hujanin nggak? Nah, itu. Soalnya ini lebih terus nih dari tadi. Iya. Oke. Kalau Ayo. gitu
saya juga udah nggak sabar. Kira-kira siapa yang bakal berhasil melewati ketiga tantangan ini dan siapa yang menduduki klasemen tertinggi. Mantap. Kalau Oke. begitu kita ketemu di checkpoint terakhir. Selamat berjuang. Gas. Yuk. Oke, jadi di challenge terakhir ini tadi panitia memberikan informasi bahwa kita harus belanja dan datang ke tempat challenge terakhir dengan keadaan motor sudah bersih. Mungkin belanjanya ini lebih kayak peralatan cuci ya tadi disebutkannya, dan nanti harus nyuci. Daripada capek-capek, ini langsung cuci aja tuh tempat cuci steam, murah kok. Dikasih sangu 100.000, cukup lah ya. Ini kayak gitu aja. Ya langsung kita cari tempat cuci yuk. Guys, gue duluan ya. Setelah melewati beberapa tantangan, saya rasa ini adalah tantangan terakhir dari e-bike survival challenge karena peserta diwajibkan untuk sampai ke sektor X dalam keadaan motor bersih. Cukup membingungkan nggak ya tantangannya ini? Oleh karenanya saya mencoba untuk menggunakan mode full power untuk merasakan kekuatan sesungguhnya dari TVS iQube. Selain itu, saya berencana untuk mencuci motor di tempat cuci steam sehingga harus buru-buru nih, biar nggak ketinggalan yang lain lah. Pikir-pikir tantangan ini disuruh belanja. Pasti muat sih bagasi Niu kan, besar tuh buat belanja-belanja. Tapi belanjanya alat cuci motor. Jangan-jangan ntar disuruh nyuci nih motornya. Aman lah, di sektor X kita tahu ada spot buat cuci motor buat yang habis main tanah. Nah, udah ada selangnya juga, jadi kayaknya kita beli Camois aja. Oke. Wah, kita ditinggal lagi nih, udah paling terakhir. Tapi tenang, bentar kita susul lagi. Lanjut. Checkpoint terakhir nih. Tantangannya kali ini belanja dan membersihkan motor. Wah, mau diuji main air lagi kayaknya nih si gesit. Siapa takut. Oke, sekarang kita udah sampai tempat cuci steam. Karena tadi kita butuh waktu agak lama tempat cuci steam, jadi jalannya agak cepat dan semoga nyampe sektor X duluan ya. Dan TVS ini sebenarnya tidak cocok untuk dilakukan cuci steam yang semprot kencang seperti itu. Jadi mungkin lebih banyak disiram pakai selang aja dan disabunin aja. Yang penting nyampe sektor X bersih dan lebih hemat biaya. Karena yang lain belanja dan saya tidak, cuma dicuci aja motornya, jadi yang dimasukin tas kayaknya nota ini aja ya. Dan karena jalanan juga masih hujan, kayaknya ke sektor X-nya kita pelan-pelan aja. Dan ini cuma habis 20.000, murah banget. Yuk kita jalan. Wah, hujan lagi, terus kita ada challenge belanja. Langsung kita beli aja yuk. Kita beli apa aja ya? Ya, kita udah dapat barangnya nih. Lumayan, ada beberapa sih. Tuh ada Usa dan teman-temannya. Ayo kita cuci-cuci. Baterai tinggal dikit, terus untung tempatnya udah mau sampai. Nah, tinggal cuma range tinggal 7 kilo lagi, baterai 14%. Nyampe lah ya. Oke, kita cari peralatan cuci dulu buat mandi koboi aja. Yang penting bersih, oke? Haha, dapat nih. Lap serbaguna. Kita butuh ini aja, karena gue tahu di sana ada keran dan ada selang, bisa buat cuci. Jangan lupa ya, kalau buat belanja, kita biar ramah lingkungan, kita harus bawa tas sendiri. Oke? Let's go. Oke, kita udah sampai dan kita nyampe duluan. Terus tadi nyaris aja abis bro, baterainya bro, karena motornya udah lowbat.
Udah kayak HP aja ya lowbat gitu. Kedip-kedip ya. Range-nya nggak ada range-nya ya, tapi tinggal 9% lagi. Jadi tadi terakhir tuh udah nggak bisa pakai mode 1, nggak bisa pakai mode 2, nggak bisa mode 3, kita cuma bisa mode 1 dan cuma bisa lari di bawah 20 km per jam. Ya sabar-sabar ya. Toh kita jalan pelan-pelan bisa nyampe duluan, ya nggak? Nah sekarang waktunya kita bersih-bersih New NQi Sport ini supaya kita bisa tampil bersih dan mudah-mudahan bisa menang tantangan ini ya. Oke, cuci koboi aja. Oke, kita udah sampai nih di sektor X, tempat pemberhentian terakhir. Terus tadi kita udah beli juga nih barang-barangnya, kita cuci biar menang challenge ini. Dan sayangnya kita kalah sama Mas Manot, dia nyampe duluan ya, tapi Brian belum nyampe ya. Nah terus baterai kita juga tinggal dikit nih, kita lihat yuk. Sampai titik terakhir tadi tinggal 12%, terus range-nya tinggal 6 kilo lagi. Mantap. Oke, kita udah nyampe di sektor X. Kelihatan TV-nya sudah bersih, Mas Manut baru mau nyuci dan gesit juga masih kotor. Jadi sebenarnya walaupun nyampe terakhir, kita udah mission komplit duluan nih. Langsung aja ke panitia yuk. Nyampe nih. Iya kan nyuci motor dulu. Tadi kan challenge-nya nyampe sini motor bersih. Iya sih. Belanjaan lu mana? TV sahabat tasnya? Ini belanjaan gua. Nih. Lu beli apaan aja lu? Nah, struk cucinya nih 20.000, murah banget. Kok kertas doang? Gua belanjaan gua banyak gitu. Oh, sampai dalam-dalam. Nah, Wah, gimana dong nih? tapi kok motor lu masih kotor kan, janjinya sampai sini motor bersih. Gimana Ya, kan tuh? gua baru mau nyuci niatnya gitu. Ya nggak bisa kan, sampai sini motor bersih bukan nyuci di sini. Gimana dong nih? Itu ntar tahu lah ya. tanya panitia aja deh. Oke. Nah bener kan, sudah ada keran dan selang, jadi kayaknya sikatnya nggak perlu karena motor nggak kotor-kotor amat. Jadi kita siram-siram aja, terus dilap-lap ya, ibaratnya cuci muka tuh atau mandi koboi. Meski hati-hati saat mencuci ya, karena tidak membahayakan komponen kelistrikan tegangan tinggi antara baterai, controller dan motor listriknya. Jadi siram-siram aja. Yuk bersih-bersih yuk. Oke, kita cuci dulu. Siapa tahu menang ya kan? Nah, tadi kita kan udah beli sabunnya. Nah, biar kinclong. Mas, tahu nggak? Masa Brian nggak belanja, Mas? Gimana dong? Tahu tuh gimana sih? Tapi emang motornya bersih sih. Tapi Iya. kan challenge-nya di sini tadi ngomongnya Apa dari pokoknya gue datang duluan hari ini. Kali ini gue datang. Kan ada kata-kata belanja. tapi Aduh, ada gimana kata-kata dong? nyampe sini sudah bersih. Iya sih. Udah. belanja. Op. Semua penilaian masing-masing tantangan itu ada di tangan saya. Oke deh Pak Anda- Juri. Oke deh. Oke? Ya, kita Sepakat percaya ya? aja. Percayakan sama juri ya. Oke. Tonton aja deh. Pasti bijak nih. Terus gimana nih kita? Ini tantangan keberapa nih udah tadi? Oh, ini tantangan terakhir. Oke, udah. mantap. Gimana? Kalian udah pada penasaran belum buat tahu siapa klasemen? Oh iya dong, mau dong, mau Oh, nonton. ini pengumuman hasil aja deh nih. Oh iya dong Oh, pasti. Tapi sebenarnya masih ada tantangan terakhir.
Waduh. Apa tuh? Kalian kan lagi pada kucel-kucel gini habis dari Ya, luar. namanya naik motor, Bang. Udah hujanan Anak lagi. rotom gini ya nggak Bang Kucil? Iya, namanya juga anak-anak. Tapi biar enak ngobrolnya, biar kita sama-sama fresh, mending cuci muka dulu nih. Wah, pakai Kalian apa ini? semua kita kasih waktu masing-masing 3 menit buat cuci muka dan ganti baju. Jadi Wah, asik. setelah Baju cuci baru muka dan nih. ganti baju, saya tunggu di sini dalam waktu 3 menit. Ya. Ya udah, kalau gitu cepat. Wih, Mantap nih, udah seger. udah rapi dan ganteng-ganteng nih. Udah kayak seragam. Seger lagi, Bro. Mantap. Cuci muka kan langsung udah segar Masih lagi. wangi-wangi. Baju ganti udah. Mantap. Iya. Udah bersih banget lah ya. Oke, kita mulai aja. Oke, gimana? Jadi Hasilnya bagaimana ini? rekapitulasi dari 3 tantangan hari ini, saya udah memperoleh hasil siapa yang paling tinggi dan siapa yang menjadi juaranya. Waduh. Jadi tekan nih. apapun keputusannya itu adalah kebijakan dari juri dan juga under supervisinya Pak Bosoni. Oke. Jadi keputusan ini nggak bisa diganggu gugat. Siap. Oke, ini hasil penghitungannya dari setiap tantangan. Juara ketiga diraih oleh Brian. Gua. Iya. Selamat juara ketiga. Bang Benut, selamat Soalnya Brian di tantangan ketiga kita potong nilainya karena dia ibaratnya melanggar peraturan. Harusnya dia membeli peralatan malah langsung cuci motor. Oh, gitu. Padahal yang lain juga sampai sini malah nggak bersih. Nah, itu ada lagi penilaiannya. Itu ada di keputusan juri. Oh, berarti karena penalti ya? Betul. Untung kita kagak ya. Memang nilainya sedikit kompetitif. Dari juara 1, juara 2, juara 3 itu nggak jauh. Tipis-tipis ya. Iya, betul. Asik. Oke. Lanjut. Juara 2-nya diraih oleh Mas Manut dengan besaran poin sebesar 80. Jadi juara 3 berapa tuh? Juara 3 70. Oh, iya. Oke. Dan juara satunya Tio Yo, Bang Kuncir menang ya. sebanyak dengan nilai sebanyak 85. Mantap. Wes, Asik. Oke, selamat kalau gitu buat pemenang, buat Tio dan juga berbesar hati Asik. dan berlapang dada Iya, Brian. iya. Jadi hadiahnya apa nih, Pak nih? Aduh, besok aja Waduh. di kantor. Hadiahnya nanti Surprise ya, surprise. iya betul. Oke, besok kita ngadep Kita Pak kan Bos ya, penuh Pak Bos? penuh kejutan. Siap. Ya udah kalau gitu selamat buat Tio Oke. dan jangan putus asa buat Brian. Lain Sip. kali kita bikin tantangan-tantangan yang lebih seru lagi Mau dong. Siap. dan harus lebih kompetitif. Oke. Oke, cukup sampai di sini aja tantangannya. Terima Ya. kasih buat partisipasinya kalian hari ini. Lagi Selamat dong. buat pemenang Oke. Tio. Tenang aja. Lain kali kita bikin tantangan yang lebih kompetitif. Asik. Dan yang pastinya yang lebih seru dong. Biar sekali-sekali besok gua menang gitu. Iya. Beliau juga pasti mau menang tuh. Iyalah. Pasti dong. Makanya di challenge selanjutnya kalian bertiga harus lebih kompetitif lagi. Siap. Siap dong. Oke. Nah ngomong-ngomong nih, 3 motor ini bakalan kita review nggak di Auto Rider? Tenang. Berikut ini akan ada sedikit pendapat profesional kami sebagai reviewer terhadap ketiga motor ini. Tantangan dari Mas Sony memang menjawab rasa penasaran kita kalau skuter listrik yang ada di tanah air saat ini itu dipakai buat harian. Gesit dan Niu sudah dipasarkan, sedangkan TVS masih digodok dan semoga saja segera dijual. Dari ketiga skuter listrik ini kita coba bedah dalam 7 faktor. Faktor pertama itu dari harga. Gesit dijual dengan harga 27,5 juta rupiah dan Niu NQi Sport 28,4 jutaan. Jadi ya masih sekelas lah ya. Hanya TVS yang belum keluar harganya. Kalau di India sih di Lego sekitar 22 juta rupiah kalau dikonversi ke sini. Semoga di sini harganya
naik terlalu tinggi ya. Lalu faktor kedua mengenai desain, ketiganya cukup berbeda nih. Gesits mengambil tema rata-rata skutik yang disukai di Indonesia, yaitu bergaya sporty. Sedangkan New NQi Sport kental dengan nuansa elegan dan retro. Lalu TVS menerjemahkan desain futuristis pada iCube dengan tarikan garis membulat, lalu dipadukan dengan warna putih dan biru yang mengesankan masa depan. Lalu ketiga dari segi fitur, ketiganya memiliki koneksi ke ponsel. Koneksinya tertera pada panel speedometer yang masing-masing itu sama, sudah pakai LCD semua, hanya Neo yang masih LCD-nya monokrom. Speedo TVS dan Gesits sudah berwarna dan punya mode siang dan juga mode malam. Semua sudah dilengkapi dengan lampu LED di semuanya, depan, belakang, sen semuanya sudah LED. Berikut dengan hazard ya, semua juga sudah punya. Charger smartphone tersedia di Neo dan TVS. Berkaitan dengan cara berkendara, semua sudah punya riding modes. Gesits dan Neo punya fitur safety power cut pada saat tuas rem ditalik dan lampu remnya menyala. Jadi motor walaupun kita gas dia nggak mau maju. Sedangkan TVS nggak ada fitur itu, namun karakter dinamika berkendaranya jadi mirip sama skuter yang bermesin pembakaran dalam. Fitur lain yaitu mundur ada di Gesits dan TVS. Neo nggak punya, tapi dia punya fitur cruise control. Bicara regenerative braking hanya ada di TVS, sedangkan kemungkinan battery swap ya dengan mudah baterai dicopot dan dicas di luar motor itu ada di Neo dan Gesits. Sebenarnya TVS juga bisa, namun sepertinya kami tidak disarankan untuk mencopot baterai utamanya oleh pabrikan. Nggak tahu ya bagaimana nanti setelah dijual, kita lihat aja nanti setelah motornya dilepas ke pasaran. Faktor keempat adalah akomodasi untuk membawa barang. Semuanya mempunyai pengait di bawah dek, tapi hanya Neo dan Gesits yang punya laci di depan. TVS nggak ada laci depannya. Lalu bagasi di bawah jok rata-rata cukup luas, hanya pada Gesits terpangkas untuk menempatkan baterai. Apalagi kalau Anda memberi baterai satu lagi, jadi ada 2 baterai, bagasinya jadi kecil sekali. Bicara kenyamanan sebagai faktor kelima, gaya riding Gesits mirip sama skutik biasa yang dijual pada umumnya. Baik dari posisi berkendara sampai bantingan suspensi cukup memadai, hanya deknya memang tergolong sempit. Posisi riding TVS paling rendah, tapi juga sekaligus paling empuk, baik joknya maupun bantingan suspensi. Joknya lebar dan empuk, suspensinya juga enak. Sedangkan pada Neo, posisi riding Neo lebih tinggi, terutama stangnya, tapi dek juga tinggi. Jadi posisi kaki duduk di dek tuh seperti jongkok gitu. Jok dan bantingan suspensi Neo memang tidak paling empuk, tapi berimbas pada pengendaliannya yang mantap. Faktor keenam adalah performa. Nggak perlu banyak bicara, kita lihat saja data. Berikut hasil pengukuran dengan Restlogic Performance Box dan semua disetting pada riding mode paling kencang. Yang paling cepat adalah Gesits, dari berhenti tarikannya paling kuat, namun begitu kecepatannya agak tinggi, TVS masih terus melaju, tampak di akselerasi 100 meter, dia lebih kencang. Kalau pakai Neo perlu lebih sering buka gas kalau ingin bisa mengikuti ritme riding Gesits dan TVS, namun efeknya ya pada berkurangnya jarak tempuh. Dan ini adalah faktor terakhir, yaitu jarak tempuh. Memang tergantung dari kapasitas masing-masing baterai, namun saat ini jarak tempuh yang masih jadi perhatian utama untuk skuter listrik, karena mindset penggunanya selalu berkaitan sama jarak tempuh maksimum sebelum mengisi ulang baterai kembali. Urusan ini TVS memang dengan 3 baterainya paling sulit ditandingi. Dia punya jarak tempuh sekitar realnya 75 km. Gesits dengan 1 baterai memang tidak sejauh itu, namun dengan gaya berkendara santai sebenarnya jarak tempuh bisa melar. Apalagi ditambah kalau Anda pesan 1 baterai lagi, dia bisa sampai 100 km. Meski harus beli lagi ya baterai dengan harga sekitar 7 jutaan rupiah. Sedangkan rider Neo perlu lebih bersabar kalau ingin main jauh. Jangan nafsu betot gas karena bisa dengan cepat mengurangi jarak tempuhnya. Apalagi kalau udah di bawah 10% kapasitas baterai, dia hanya bisa dijalankan maksimum 20 km per jam. Oke riders, itu tadi pandangan kami terhadap ketiga motor itu. Terima kasih buat Dika ya Dik, udah bawa tantangan dari Pak Bos. Thank you juga. Dan terima kasih buat Anda juga pastinya. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, dan terima kasih juga yang sudah like serta subscribe channel Autorider. Jangan lupa share juga konten ini ke teman-teman Anda mungkin membutuhkan informasi tentang
ketiga motor listrik ini. Jangan lupa juga main ke sosial media kami di Instagram di @autorider.com dan di Facebook kami di autorider.com. Main-main juga ke website ya di www.autorider.com. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah!